Video kali ini, kita akan melihat 10 aturan sepak bola yang tidak diketahui banyak orang, bahkan oleh pemain profesional sekalipun. Seberapa banyak informasi yang kamu ketahui tentang sepak bola? Aku yakin ada banyak peraturan yang akan kamu dengar untuk pertama kalinya. Jika kamu mencetak gol, tetapi bola meledak atau dalam kondisi tidak normal saat ditendang ke gawang, gol itu tidak dihitung. Untuk skenario yang sangat tidak mungkin ini, bola harus dalam kondisi yang baik setiap saat, sehingga sekeras apapun kamu menendang, bola akan tetap berada di jalur yang benar. Sekarang pernahkah kamu melihat gol di Liga Champions dengan bola yang pada dasarnya meledak di tengah udara? Dan faktanya gol itu benar-benar ada. Tapi faktanya gol itu tetap dihitung, mungkin karena kejadian yang sangat cepat. Tentu saja itu menyulitkan wasit untuk melihat dengan jelas kemungkinan bola meledak sebelum atau setelah terjadinya gol. Kartu kuning untuk selebrasi legal tetap ada meskipun gol tersebut dianulir. Dan seperti namanya, jika kamu mencetak gol kemudian melakukan selebrasi membuka baju dan wasit melihat VAR, kemudian gol kamu dianulir, kamu akan tetap diberikan kartu kuning dan golmu tidak dihitung. Ya begitulah. Pemain, staf, dan pelatih bisa mendapatkan kartu merah, bahkan sebelum pertandingan dimulai. Sebagai contoh, jika kamu melihat sesuatu yang ilegal saat sedang melakukan pemanasan, wasit berhak untuk menghentikannya, bahkan sebelum pertandingan dimulai. Misalnya, kamu mengatakan sesuatu yang sangat ofensif, atau kata-kata rasis kepada wasit atau pemain dari tim-tim lain, atau kasus Patrick Evra misalnya. Dia dikeluarkan dari lapangan setelah menyerang fans lawan saat melakukan pemanasan. Sekali lagi, ini adalah aturan yang tidak perlu dikhawatirkan selama kita berperilaku baik sebelum dan sesudah kick off. Jumlah pemain yang diperbolehkan melakukan tendangan penalti harus sama dengan kedua tim. Dalam bahasa yang sederhana ini, jika pemain dari tim A kehilangan satu pemain karena mendapatkan kartu merah, maka tim B harus mengeluarkan salah satu pemain dari drama adu penalti. Sebagai contoh, ini terjadi pada final Piala Dunia 2006 antara Italia dan Prancis. Zidane harus mendapatkan kartu merah pada menit ke-110, yang artinya Prancis hanya memiliki 10 pemain di dalam tendangan adu penalti. Maka tim Italia juga harus mengeluarkan seorang pemain dari penendang penalti mereka. Kamu bisa menebak siapa pemain itu? Jawaban yang benar adalah Gennaro Gattuso, yang bermain 120 menit tapi tidak berdiri dengan tim Italia selama adu penalti karena aturan ini. Sebuah tim diperbolehkan bermain dengan 7 pemain di dalam lapangan. Yang kita semua tahu, permainan sepak bola yang resmi terdiri dari 2 tim dengan masing-masing 11 pemain di lapangan. Tetapi jika sebuah tim ternyata kekurangan pemain sebelum kick off dimulai, tim tersebut secara teknis bisa memulai pertandingan dengan hanya 7 pemain yang merupakan jumlah minimum persyaratan untuk dimulainya permainan. Jumlah maksimal kartu merah yang bisa didapatkan dari sebuah tim yang bermain normal hanya 4 kartu merah. Jika lebih dari 4, maka permainan akan dihentikan. Pemain lawan tidak boleh mengganggu, bahkan harus memberikan jarak setidaknya 1 meter dari pagar betis. Dalam peraturan baru, tendangan bebas nantinya tidak boleh ada gangguan pemain lawan terhadap pagar betis. Sehingga jika selama ini pagar betis sering diganggu lawan dan bahkan disisipi oleh pemain lawan agar eksekutor tendangan bebas dengan leluasa mencetak gol ke gawang lawan, maka kali ini pemain lawan tidak boleh mengganggu dan harus menjauh minimal jarak 1 meter dari pagar betis. Pemain tidak bisa mencetak gol bunuh diri dari tendangan bebas atau lemparan ke dalam. Pada dasarnya, kamu tidak akan pernah bisa mencetak gol bunuh diri secara langsung. Apakah itu dari tendangan bebas, tendangan sudut, tendangan gawang, atau tendangan penalti. Singkatnya, jika ada pemain melakukan tendangan bebas atau lemparan ke dalam, kemudian bola itu masuk ke gawang timnya sendiri tanpa ada orang lain yang menyentuh bola sama sekali, gol itu tidak akan dihitung. Ini adalah salah satu aturan yang tidak akan pernah terjadi kecuali sesuatu yang gila telah terjadi. Tim yang memenangkan coin toss
sekarang dapat memilih untuk mengambil kick off atau memilih sisi lapangan untuk timnya. Di masa lalu, kapten yang memenangkan lemparan koin hanya bisa memilih sisi mana yang akan digunakan untuk timnya terlebih dahulu. Tetapi sekarang, kapten dapat memilih untuk mulai kick off. Mungkin aturan ini tidak terlalu penting, tapi setidaknya sekarang kita tahu aturan tersebut memang ada. Pada situasi penalti, kiper tidak boleh menyentuh mistar gawang atau jaring gawang. Pada dasarnya, wasit tidak harus memberikan isyarat untuk tendangan penalti dilakukan. Aturan ini berlaku jika kiper menyentuh mistar atau jaring gawang untuk mencoba mengintimidasi penendang penalti lawan. Setidaknya jangan pernah berharap wasit menunda tendangan penalti hanya karena penjaga gawang menggerakkan gawang atau seolah-olah penjaga gawang belum siap. Kiper boleh menahan bola dengan tangan maksimal 6 detik. Banyak dari kita tahu itu. Setelah menangkap bola, penjaga gawang jelas tidak bisa memegang bola terlalu lama, karena waktu resmi yang ditetapkan hanya 6 detik. Tetapi sebagian besar aturan ini tidak ditegakkan dengan baik dan benar. Misalnya insiden pada Mick Nolet. Dia memegang bola terlalu lama, yang mengakibatkan tendangan sepak bola yang kemungkinan besar belum pernah kamu dengar sebelumnya. Beritahu kami di kolom komentar aturan aneh lain yang kamu ketahui dan tekan tombol suka jika kamu menikmati video ini. Dan seperti biasa, terima kasih.